Namaku Lina Tania. Sejak kecil, aku selalu percaya bahwa cinta yang tulus akan bertahan selamanya. Keyakinan itu datang dari seseorang yang dulu memegang tanganku erat, menatap mataku dengan tatapan penuh janji. Dia adalah Adrian Pratama. Aku janji, Lin, katanya saat itu. Di bawah langit senja yang berwarna jingga, aku tidak akan pernah menikahi siapapun selain kamu. Kamu adalah satu-satunya yang ingin aku jadikan istri. Aku yang saat itu masih polos hanya bisa tersenyum, menahan haru. Adrian bukan hanya cinta pertamaku. Dia adalah segalanya bagiku. Aku meninggalkan banyak hal demi dia, termasuk kesempatan untuk kembali ke keluargaku yang kaya raya. Aku memilih hidup sederhana bersamanya, percaya bahwa cinta akan mengalahkan segalanya. Tahun-tahun awal kami memang indah. Adrian pria yang perhatian, lembut, dan selalu ada untukku. Tapi, semuanya berubah ketika karirnya mulai menanjak. Awalnya, aku hanya merasa dia sedikit sibuk, lembur, rapat, perjalanan dinas. Aku mengerti, tapi perlahan, jarak itu semakin terasa. Tatapan matanya sudah tidak sehangat dulu. Genggaman tangannya tidak lagi erat. Dan puncaknya adalah malam itu. Aku mendapat undangan dari salah satu teman. Sebuah acara gala dinner untuk para pengusaha muda. Aku tidak berniat datang, tapi teman itu bersikeras. Dan di sanalah aku melihatnya. Adrian, pria yang pernah bersumpah hanya akan menikah denganku, kini berdiri di panggung, berlutut di hadapan seorang wanita lain. Melia, maukah kamu menikah denganku? Suaranya lantang, penuh ketulusan yang dulu pernah ia berikan padaku. Wanita itu cantik, elegan, dan aku langsung tahu siapa dia. Bidadari putih, begitulah Adrian selalu memanggilnya dulu. Dia adalah cinta pertama Adrian. Seseorang yang konon tak akan pernah bisa dia miliki karena perbedaan status. Ternyata aku hanya pengganti. Semua mata memandang penuh kagum saat Melia mengangguk. Tepuk tangan riuh, kilatan kamera, sorak-sorai. Sementara aku berdiri di sudut ruangan, mematung, merasakan seluruh dunia runtuh di hadapanku. Aku tidak menangis di sana. Tidak ada air mata, hanya hampa. Malam itu aku pulang, duduk diam di ruang tamu sempit apartemen kami, memandangi foto-foto kebersamaan kami. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bodoh. Selama ini aku menolak kembali ke keluargaku. Menolak semua kemewahan dan perlindungan hanya demi pria yang bahkan tidak pantas. Keesokan harinya, Adrian pulang. Dia tampak sedikit gugup, tapi tetap mencoba tersenyum. Lin, aku bisa jelaskan, katanya. Aku menatapnya datar. Tidak perlu, aku sudah lihat semuanya. Dia menunduk. Aku minta maaf. Aku kira aku bisa melupakan Melia. Tapi, cukup, potongku. Aku tidak butuh alasan. Aku hanya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri dan padaku. Dan sekarang aku mengerti. Dia terdiam. Aku pergi, ucapku singkat. Apa maksudmu? Aku pergi dari hidupmu, Adrian. Anggap saja aku tidak pernah ada. Dia tampak kaget. Lina, tolong, jangan seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tersenyum tipis, lalu melepas cincin murahan yang pernah ia belikan. Selamat atas pertunanganmu. Aku harap kamu bahagia. Jangan hubungi aku lagi. Dan aku benar-benar pergi, tanpa menoleh lagi. Yang tidak pernah Adrian tahu, aku bukan wanita biasa. Namaku lengkapku adalah Lina Tania Wijaya. Putri bungsu keluarga Wijaya, salah satu keluarga konglomerat terbesar di Asia. Aku meninggalkan semuanya karena cinta. Tapi sekarang, aku sadar, tidak ada yang lebih berharga daripada harga diriku sendiri. Hari itu juga aku menghubungi seseorang. Halo, Kak, suaraku bergetar, tapi tegas. Lina, ya Tuhan, ini kamu? Suara di seberang sana terdengar terkejut sekaligus lega. Aku ingin pulang. Dan sejak saat itu, hidupku berubah.
Mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang besar yang selama ini hanya ada di ingatanku. Kediaman keluarga Wijaya, rumah masa kecilku. Istana megah yang pernah kutinggalkan demi cinta. Pintu terbuka. Seorang pria paruh baya turun dengan mata yang langsung berkaca-kaca. Dia adalah Papa. Rambutnya sudah sedikit memutih, tapi sorot matanya masih sama hangat seperti dulu. Lina, suaranya bergetar. Aku menahan air mata. Sudah bertahun-tahun aku tidak memanggilnya. Pa, dalam sekejap, dia memelukku erat. Pelukan yang selama ini kurindukan. Maafkan Papa, nak. Maafkan Papa yang tidak bisa menemanimu selama ini. Aku menggeleng. Bukan salah Papa, ini pilihanku sendiri. Dan di belakang Papa, muncul 3 sosok pria tinggi tegap dengan tatapan penuh rasa syukur sekaligus marah. Mereka adalah 3 kakak laki-lakiku. Kak Arga, sulung, dingin tapi penuh wibawa. Kak Radit, tengah, selalu protektif dan emosional. Kak Niko, bungsu sebelum aku, humoris tapi juga paling sensitif. Akhirnya, kamu pulang juga, ucap Kak Arga pelan. Lina, Kak Radit langsung menarikku ke pelukan kedua setelah Papa melepas. Siapa bajingan yang bikin kamu menderita? Hah, bilang sama kakak, biar aku hancurkan hidupnya. Kak Niko menatapku, matanya memerah. Dulu aku marah karena kamu pergi, tapi sekarang aku cuma senang kamu kembali. Air mataku jatuh, ini rumahku. Ini keluargaku, dan mereka tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Beberapa hari pertama, aku tinggal di rumah. Papa dan ketiga kakak sibuk mengurus banyak hal, kesehatanku, keamanan, bahkan psikolog khusus. Mereka menganggap aku rapuh, padahal aku sudah tidak selemah dulu. Suatu malam, aku duduk di balkon, memandangi kota Jakarta yang gemerlap. Menyesal. Suara Kak Arga tiba-tiba terdengar. Aku tersenyum tipis, sedikit, tapi aku lebih menyesal karena sudah membuat kalian khawatir. Dia menatapku lama, mulai sekarang, tidak ada lagi pria yang bisa menyakitimu. Kita akan selalu ada di sini. Beberapa minggu berlalu, aku perlahan kembali ke rutinitas. Tapi kali ini bukan Lina yang sederhana. Aku kini menjadi Lina Wijaya. Pewaris sah salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Hari itu, Papa mengajakku ke sebuah acara bisnis. Aku awalnya enggan, tapi Papa bersikeras. Semua orang harus tahu kalau putri Papa sudah kembali, katanya. Dan benar saja, begitu aku melangkah masuk ke ballroom hotel bintang 5 itu, semua mata langsung tertuju padaku. Aku mengenakan gaun putih elegan. Rambut disanggul rapi, makeup natural tapi menonjolkan fitur wajahku. Bisik-bisik terdengar di mana-mana. Itu Lina Wijaya, kan? Katanya dia menghilang bertahun-tahun. Cantik banget dan auranya luar biasa. Aku hanya tersenyum tipis. Dan di sanalah aku melihatnya. Adrian. Dia berdiri bersama Melia. Keduanya kini menjadi pasangan yang paling disorot media. Namun ekspresi Adrian langsung berubah begitu matanya bertemu denganku. Dia tampak kaget, bingung, tidak percaya. Lina, bibirnya bergerak tanpa suara. Aku hanya melirik sekilas, lalu mengalihkan pandangan, seolah dia hanyalah orang asing. Tak butuh waktu lama sebelum dia mendekatiku. Lina, kamu, ini benar-benar kamu? Aku menatapnya dingin. Ada yang bisa saya bantu? Tuan Adrian, dia terdiam. Tuan, Lina, ini aku. Aku tahu siapa kamu. Aku tersenyum sopan. Tapi maaf, aku sedang sibuk. Permisi. Dan aku berjalan pergi, meninggalkan dia yang terpaku. Malam itu, aku mendengar kabar bahwa Adrian mulai mencari tahu tentangku. Dia akhirnya tahu bahwa aku bukan Lina biasa. Aku adalah putri tunggal keluarga Wijaya. Sejak saat itu, dia mulai menghubungi, mengirim pesan, bahkan menunggu di depan rumah. Tapi aku tidak pernah merespons. Sampai akhirnya, dia nekat menemuiku di sebuah acara amal. Lina, aku mohon,
Dia bahkan berlutut di hadapanku. Di depan banyak orang. Maafkan aku salah. Aku bodoh meninggalkanmu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Semua tamu terdiam, memperhatikan kami. Beberapa mengeluarkan ponsel, merekam adegan itu. Aku menatapnya. Dulu mungkin aku akan menangis, luluh. Tapi sekarang, tidak ada lagi cinta. Aku menarik napas pelan. Lalu berkata dengan suara cukup lantang agar semua orang mendengar. Adrian, kamu tahu bedanya aku dulu dan aku sekarang? Dia menatapku penuh harap. Aku dulu mungkin mencintaimu begitu dalam, tapi sekarang aku sadar aku berhenti sejenak. Lalu tersenyum sinis. Aku tidak mendaur ulang sampah. Semua orang terkejut. Adrian membeku. Aku berdiri, merapikan gaun. Lalu melangkah pergi tanpa menoleh. Sorak-sorai kecil terdengar dari kerumunan. Beberapa bahkan bertepuk tangan pelan. Dan malam itu, aku resmi menutup babak lama hidupku. Babak baru akan segera dimulai. Sejak malam itu, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi menjadi Lina yang sederhana dan mudah dibodohi. Kini aku adalah Lina Wijaya, putri bungsu keluarga konglomerat yang disegani. Setiap hari dipenuhi jadwal rapat, pertemuan bisnis, dan acara sosial. Awalnya melelahkan, tapi aku menikmatinya. Aku merasa akhirnya menemukan diriku sendiri. Suatu sore, aku diundang menghadiri pembukaan cabang baru salah satu perusahaan keluarga. Aku datang bersama Kak Arga. Begitu masuk ke aula megah itu, aku mendengar suara merdu yang sedang berbicara di panggung. Terima kasih sudah datang. Kami berharap kehadiran cabang baru ini membawa banyak lapangan kerja baru untuk masyarakat. Aku mendongak. Sosok pria tinggi, berjas rapi, dengan senyum hangat, sorot matanya tegas, tapi lembut saat berbicara. Dia adalah Rafael Pradipta, CEO muda yang dikenal berintegritas tinggi. Dan entah kenapa, pandangan kami bertemu. Sesaat saja. Tapi cukup membuatku merasa jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Setelah acara selesai, Kak Arga mengenalkanku pada Rafael. Rafael, ini adik bungsuku, Lina, kata Kak Arga. Pria itu menatapku, lalu tersenyum ramah. Jadi ini Lina yang sering diceritakan Arga? Senang akhirnya bisa bertemu. Senyumnya berbeda, tidak menekan, tidak pura-pura, tulus. Beberapa hari setelah itu, aku mulai sering bertemu Rafael di beberapa acara bisnis. Kadang hanya ngobrol ringan, kadang bertukar pikiran soal proyek amal. Aku dengar kamu baru saja kembali ke keluarga, tanyanya suatu kali. Di sela-sela makan malam gala, aku mengangguk. Ya, aku sempat pergi cukup lama. Kalau begitu, selamat datang kembali, katanya pelan. Kadang kita harus tersesat dulu untuk menemukan jalan pulang. Aku menatapnya, kata-katanya sederhana, tapi menyentuh. Sementara itu, Adrian makin terpuruk. Setelah penolakanku di depan umum, reputasinya mulai turun. Melia, wanita yang dulu dia pilih, ternyata hanya mengejar hartanya. Setelah tahu Adrian kehilangan beberapa proyek karena berseteru diam-diam dengan keluarga Wijaya, Melia pergi begitu saja, dan Adrian kehilangan segalanya. Suatu malam, aku baru pulang dari kantor. Di depan gerbang rumah, aku melihat seseorang duduk terpuruk. Lina, tolong, Adrian. Wajahnya kusut, matanya cekung, penampilannya jauh dari pria sombong yang dulu ku kenal. Aku tidak punya apa-apa lagi, aku hanya punya kamu, suaranya parau. Aku berdiri di depannya, menatap tanpa emosi. Adrian, dengar baik-baik, aku tidak membencimu, aku hanya tidak peduli lagi. Tapi Lina, aku menyesal, aku bodoh, beri aku kesempatan. Tidak ada kesempatan kedua, kamu yang memilih jalanmu sendiri. Dia berlutut, aku mohon, aku menghela napas. Adrian, bangunlah, harga dirimu masih bisa kamu selamatkan. Tapi aku sudah tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Lalu aku melangkah masuk.
meninggalkan dia sendirian dalam kegelapan malam. Hari-hariku bersama Rafael semakin sering. Dia berbeda dengan Adrian. Dia tidak hanya memperhatikan penampilanku, tapi juga mendukungku menjadi wanita mandiri. Kamu punya banyak potensi, Lina, katanya suatu kali. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu. Dia mengajakku terlibat dalam proyek sosial untuk anak-anak kurang mampu. Bersama dia, aku merasa tenang, tidak ada drama, tidak ada kebohongan. Namun, Adrian belum berhenti. Dia muncul di kantor, di acara, bahkan berusaha menemui papa dan kakak-kakakku. Tapi tentu saja, tidak ada yang mengizinkannya mendekat. Sampai akhirnya, dia benar-benar jatuh. Perusahaannya bangkrut, utang menumpuk, dan dia dikhianati rekan bisnisnya sendiri. Ironi, suatu hari, aku diundang Rafael untuk menghadiri makan malam khusus. Dia terlihat sedikit gugup. Lina, aku tahu kamu baru saja melewati masa sulit. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kamu tahu. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kalung sederhana dengan liontin berbentuk hati. Aku tidak janji akan selalu sempurna, tapi aku janji akan selalu jujur. Bolehkah aku mendekat lebih dari sekadar teman? Hatiku bergetar. Aku mengangguk pelan. Ya, aku bersedia mencoba. Senyum Rafael mengembang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa layak dicintai lagi. Namun, takdir sepertinya belum sepenuhnya melepas Adrian dari hidupku. Malam itu, aku mendapat kabar bahwa Adrian masuk rumah sakit. Dia kecelakaan karena mabuk, dan kondisinya kritis. Dan entah kenapa, keluarganya memintaku datang. Aku berdiri di depan pintu ICU. Ragu, haruskah aku menemuinya untuk terakhir kali? Lorong rumah sakit itu sunyi. Hanya suara langkah kakiku yang terdengar bergema. Di ujung lorong, lampu tanda ICU berkedip-redup. Di sana, keluarga Adrian menunggu. Wajah mereka cemas, lelah. Begitu melihatku, ibunya langsung berdiri. Lina, terima kasih sudah datang. Aku hanya mengangguk pelan. Sebenarnya aku tidak berniat datang. Tapi bagian kecil di hatiku masih punya rasa iba. Dia terus memanggil namamu, ujar ibunya. Matanya sembab. Aku menarik napas dalam. Ini bukan tentang cinta lagi, pikirku. Ini tentang menutup babak lama. Sekali untuk selamanya, aku masuk ke ruangan itu. Bau obat-obatan menyengat. Adrian terbaring di ranjang. Tubuhnya penuh perban. Matanya setengah tertutup. Tapi begitu mendengar langkahku, dia perlahan membuka mata. Elina, suaranya serak. Nyaris tak terdengar. Aku berdiri di sisi ranjang. Menatapnya tanpa ekspresi. Kenapa? Kamu datang? Dia tersenyum pahit. Aku tidak pantas. Aku menatapnya lama. Aku datang bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Untuk memastikan aku benar-benar selesai dengan semua ini. Dia terdiam. Adrian, kamu menghancurkan dirimu sendiri dengan pilihanmu. Aku bukan lagi wanita yang kamu kenal dulu. Aku sudah melepaskanmu. Air mata jatuh di sudut matanya. Aku menyesal, Lina, sungguh menyesal. Aku menggeleng, penyesalanmu tidak ada gunanya sekarang. Kamu tidak kehilangan aku karena takdir. Kamu kehilanganku karena pilihanmu sendiri. Aku menatapnya terakhir kali. Selamat tinggal, Adrian. Semoga kamu menemukan kedamaian, meski bukan denganku. Dan aku melangkah pergi, tidak menoleh lagi. Itu adalah terakhir kalinya aku melihat Adrian. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar, Adrian meninggalkan kota itu untuk rehabilitasi. Dia memilih mengasingkan diri, mencoba memperbaiki hidupnya yang hancur. Aku tidak pernah tahu apakah dia berhasil atau tidak. Tapi itu bukan lagi urusanku. Sementara itu, kehidupanku perlahan terasa lebih ringan. Rafael selalu ada di sisiku. Dia tidak pernah menanyakan soal Adrian lagi. Dia hanya menemaniku tanpa memaksa. Suatu pagi, dia menjemputku ke kantor.
Kamu kelihatan lebih tenang sekarang, katanya sambil tersenyum. Aku sudah menutup pintu masa lalu, jawabku. Bagus, katanya lembut, karena aku ingin membuka pintu masa depan bersama kamu. Aku menatapnya, terkejut. Dia mengeluarkan kotak kecil dari sakunya. Tapi bukan cincin berlian besar. Hanya sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran halus. Lina Wijaya, aku tidak janji akan selalu sempurna. Tapi aku janji akan selalu memegang tanganmu. Baik di hari mudah maupun sulit. Maukan kamu melangkah bersama aku? Air mataku menggenang. Tapi kali ini bukan karena sakit. Tapi karena rasa syukur. Aku mau, jawabku pelan. Rafael tersenyum, lalu memasangkan cincin itu di jariku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar dicintai dengan tulus. Beberapa bulan kemudian, kami mengadakan acara pertunangan sederhana. Hanya keluarga dan sahabat dekat. Papa dan ketiga kakakku terlihat bahagia. Kak Radit bahkan sempat bercanda. Rafael, kalau berani macam-macam sama adik gue, siap-siap aja ya. Semua tertawa. Aku melihat ke sekeliling. Ini rumahku, ini keluargaku, ini hidupku yang sebenarnya. Dan aku akhirnya kembali. Di hari yang sama, aku menerima sebuah pesan tanpa nama. Hanya satu kalimat. Terima kasih karena pernah mencintaiku. Aku berdoa kamu bahagia, Lina. Aku tahu itu dari siapa. Aku tersenyum tipis, lalu menghapus pesan itu. Bukan dengan marah, tapi dengan perasaan lega. Hidup mengajarkanku satu hal. Kadang kita harus tersesat, hancur, bahkan terluka habis-habisan untuk akhirnya menemukan nilai diri kita yang sesungguhnya. Dan aku sudah berhenti mencoba mendaur ulang sampah. Karena aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan aku menemukannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga kisah Lina bisa menjadi pelajaran bahwa kita harus mencintai diri sendiri lebih dulu sebelum mencintai orang lain. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Sampai jumpa di audio story selanjutnya.